kitabnya, cara meletakkan kitab hadis juga tidak boleh di bawah nahwu. Cara meletakkan kitab hadis tidak boleh diletakkan di bawah kitab akhlak dan seterusnya. Al-Quran, hadis, baru yang lain ke bawah. Itu ulama kita mengajari itu tentang menghormati sesuatu yang berkaitan dengan kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan kami kepada Mukibin, ya, Gusiyina kanu au ghairahum. Kiai kanu au ghairahum. Ya, kami bertanya, kenapa urusan nasabnya kanjeng Nabi jenengan begitu mudah mengisbat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jumpa lagi dengan Mbah Ridwan dan saya, Al-Curutain, dua curut yang senantiasa merindukan kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merindukan rahmatnya Gusti Allah, sehingga betul-betul bisa mencintai kanjeng Nabi dan keluarganya, ya Mbah Ridwan. Sekarang sebelum kita masuk ke episode kedua yang jenengan janjikan untuk berepisode video kita dalam hal apa Mbah? Faktor atau penyebab konflik atau polemik nasab. Sebelum masuk ke situ, saya ingin tanya ke Mbah Ridwan, kenapa wajahnya kanjeng Nabi tidak boleh dilukis sampai hari ini, Mbah? Karena malah melecehkan Nabi. Melecehkan kanjeng Nabi, ya? Iya. Saya kira nggak melecehkan, ya. Karena di dalam beberapa kitab tarikh juga disebutkan tentang ciri-ciri beliau kan secara fisik begitu loh. Contoh kecil dalam kitab tarikh sama Ilmu Muhammadiyah, Pak. Khulasun Nurul Yakin. Nah, di Khulasun Nurul Yakin digambarkan tentang wajah beliau secara fisik, rambutnya seperti apa, bahkan hidungnya, giginya, astonya, itu kan, terus apa, jenggerengnya apa, Mbak? Postur tubuhnya, nah itu kan digambarkan. Tetapi ulama-ulama sepakat kalau menggambarkan beliau secara fisik itu tidak diperkenankan. Tetapi kalau nabi-nabi yang lain kan boleh. Boleh kan? Dalam kartun ada sosok Nabi Adam, yang bebas lah mau menggambarkan Nabi Adam seperti apa sosoknya kan. Yang penting kan yang baik lah, jangan yang buruk kan, seperti itu. Terus lagi sekarang Syekh Abdul Qadir juga banyak kan gambarnya, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Ali kan gambar-gambarnya ada, walaupun beda-beda dan enggak demikian. Bahkan Wali Songo sendiri juga banyak versi. Tetapi khusus kanjeng Nabi tidak diperkenankan untuk digambar secara fisik. Kenapa demikian? Karena itu kan ada dalil tauqifi yang tadi Mbak Idam tidak sempat menyebutkan seperti apa dalilnya, ya. Tapi yang jelas akan mengurangi rasa hormat kita terhadap kanjeng Nabi. Kita cukuplah kalau memang mencintai beliau, membayangkan keagungan beliau, ya, membayangkan keagungan beliau. Maka dalam hal ini saya bolehlah mengkritik seseorang yang seolah-olah melihat Rasulullah. Mohon maaf ini Mbak Idam, pada saat marhabanan begitu kan, ada yang atau membaca apa namanya maulid, kemudian meripatnya matanya terbelalak atau seolah-olah bagaimana, itu kan ada salah seorang tokoh besar habaib, ya Pak Lawi, yang seperti itu, ya kan? Jenengan tahu? Pak Umar Al-Hafidh apa? Ya, yang penting mau apa namanya ya, mengekspresikan diri seolah-olah Rasulullah rawuh dalam apa namanya ya, dalam ekspresi itu terbelalak meripate dan seterusnya. Nah ini kan menurut saya, ya silakan nanti Mbak Idman berbeda. Ini sebelum kita masuk, kita mau khotbah di sini dulu ya Mbak. Kalau memungkinkan hari ini kita akan ngobrol 4 atau 5 jam lah diupload, itu kan biar ramai. Seolah-olah mengajari umat Islam bahwa kehadiran kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hisian saja, sehingga ketika mengartikan kanjeng Nabi rawuh, ya sosoknya rawuh, padahal kan kanjeng Nabi sudah di alam barzah, walaupun beliau masih hidup, tetapi kita juga mengartikan kehidupan beliau pada saat ini berbeda dengan kehidupan manusia saat ini, walaupun beliau diberi keistimewaan oleh Allah tidak seperti orang-orang yang di alam barzah yang lain. Tapi kanjeng Nabi secara khusus bisa melihat kita, bisa melihat
perilaku-perilaku umatnya, ya kan? Tetapi ketika kita, apalagi seorang tokoh besar, apalagi orang yang ngendikannya itu menjadi patokan manusia, itu mengartikan kehadiran Rasulullah dengan kehadiran fisik, dengan kehadiran hissi, gitu loh. Seolah-olah Kanjeng Nabi itu terbatas dengan hisinya saja, padahal Kanjeng Nabi kan memiliki rawuh yang maknawi, dan maknawi itu saya kira tidak kalah tidak kalah keren dengan yang fisik, dan semua manusia itu tahu bahwa barang maknawi itu ada wujud dan bisa dirasakan oleh hisi dan bisa dihisikan. Ini perlu saya sampaikan, Mbah. Jadi kan punya perasaan sedih, ya kan? Ya. Punya perasaan bahagia. Itu kan maknawi, nggak bisa dihisikan, nggak bisa digramak, nggak bisa dicium, tapi kan bisa diekspresikan. Tapi ekspresinya ya nggak harus terbelalak matanya begitu loh. Karena apa? Ketika mengekspresikan raweh Kanjeng Nabi dengan seperti itu, seolah-olah mengajari umat manusia bahwa raweh Kanjeng Nabi pada saat kita sedang kangen kepada beliau lewat manaqibnya, lewat maulidnya, ataupun lewat syair-syair muji-muji terhadap Kanjeng Nabi, itu rawuhnya Kanjeng Nabi hanya hisian saja. Padahal kan beliau pasti rawuh, tapi rawuhnya kan maknawi. Dan nantinya ketika ada orang-orang khusus yang mampu memadukan antara hisi dan maknawi, dia mampu melihat sosoknya Kanjeng Nabi. Dan tidak harus berekspresi, kita membayangkan loh, saya saja seumpama coba dalam posisi lagi marhabanan, sosoknya Kanjeng Nabi rawuh, lari saya akan, paling enggak ya ingin salaman lah, begitu kan. Seandainya beliau itu rawuh, seumpama rawuhnya beliau hanya berterbangan di sebelah kita begitu loh, sama aja dengan hantu. Iya kan? Iya. Ya makanya jangan seperti itulah saya kira. Makanya ini penting loh, seharusnya disampaikan oleh orang-orang yang mampu menyampaikan loh, bahwa sosoknya Kanjeng Nabi itu ada sampai sekarang. Hesian lama, yang jasadnya juga masih ada. Tetapi jasad beliau kan di Madinah, iya kan? Betul. Walaupun beliau hidup masih sugeng, masih hidup, tetapi kehidupannya kan berbeda dengan kita. Semua nggak ada bedanya dengan kita, masih hidup sampai sekarang, ya kita sowan lah ke sana, itu sowan cium tangan lah. Makanya kehidupan beliau dengan kita itu berbeda. Makanya ketika mengekspresikan atau apalagi mengajari umat tentang rawuhnya Kanjeng Nabi, ya harus betul-betul sesuai, jangan diartikan hisian saja. Jadi orang-orang khusus saja yang bisa bertemu dengan Rasulullah, ya kan? Padahal Rasulullah itu tidak membeda-bedakan siapapun yang kangen kepada beliau kan datang. Hanya kan datangnya itu maknawian, dan memang orang-orang khusus yang bisa mengartikan rawuhnya beliau secara maknawi itu. Setuju enggak, Mbak? Ya, setuju. Ya. Nah, terus dengan demikian, ketika ini ditanamkan di dalam hati kita tidak mudah terpengaruh dengan orang yang mengatakan, oh ini loh ketika membaca sholawat bareng bersama Rasulullah. Nah, enggak cuma dia saja kok. Ketika kita baca sholawat, ikhlas atau enggak, Rasulullah pasti kan tahu. Iya kan, tinggal kita bagaimana mengekspresikannya tergantung kecintaan kita terhadap beliau. Oke? Maka dari itu di sini saya ingin mengatakan bahwa lukisan wajah fisik Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diperkenankan karena justru akan menciderai kemuliaan beliau, ya kan? Oleh karena itu merembet ini, Mbah, sampai ke masalah orang-orang yang mengaku sebagai cucunya Rasulullah. Seharusnya kalau memang ingin menghormati Rasulullah, orang-orang ini kan malu mengaku. Karena apa? Orang-orang yang mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi akan menjadi representasi, benar? Apalah bahasanya lah, akan menjadi tolak ukur orang, oh itu loh cucunya Rasulullah seperti itu. Ternyata ada yang nyolong, ternyata ada yang kemarin itu di Jepara apa ya, itu kan menjadi predator sampai 30 orang lebih. Loh, ini kan kacau. Makanya untuk urusan Rasulullah harus diperketat lah, tolong deh, perketat. Kalaupun ada memang benar-benar orang yang benar-benar cucunya Kanjeng Nabi, disimpan rapi lah, itu mutiara. Itu sesuatu yang sangat berharga. Kalau tidak dicuri oleh orang lain, maka kita akan umat ini akan gampang ditipu oleh
kebesaran ya, dengan bukan oleh, ditipu dengan kebesaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus dijaga rapi. Wajahnya Kanjeng Nabi tidak boleh digambar secara fisik, tidak boleh di sketsa juga nggak boleh kan, semuanya nggak boleh. Karena apa? Demi kemuliaan Kanjeng Nabi. Kenapa cucunya kok ini bebas? Saya cucunya, di dalam darah saya mengalir darah Rasulullah, enak banget ini. Iya kan? Saya kira seumpama ini orang yang berkata di dalam diri saya mengalir darah Rasulullah benar-benar cucunya Kanjeng Nabi, tidak layak beliau mengatakan seperti itu, Mbah. Karena harus ditutup. Harus ditutup, harus apa ya? Ya ditutup lah. Dijaga. Satu, agar tidak hilang karena barang berharga ini. Karena barang berharga. Sekali lagi ini, para mukibin, tolong please deh. Termasuk kiai-kiai juga ini yang masih ngotot-ngotot ya Mbak Idam. Itu barang berharga. Rasulullah mutiara istimewa, berharga. Maka harus ditutup. Dulu kalau ulama-ulama yang dulu mengekspresikan atau mengakui, tidak mempermasalahkan orang-orang yang mengaku sebagai cucunya Rasulullah, dan apa namanya ya, mungkin mewawarkan Mbak, beritahu kepada orang itu lu cucunya Rasulullah, pada saat itu mungkin tidak masalah, karena belum diteliti juga. Atau mungkin orang-orang yang ada pada saat itu baik-baik, belum terlihat yang buruk-buruk. Tetapi kan ada efek sampingnya, wong Imam Mujtahid aja juga punya kaul jadid dan kaul qadim, kenapa sekarang nggak boleh direvisi kaul-kaul? Oh, itu juga bukan kaul kan. Saya kira ulama-ulama dulu ya yang dijadikan presentasi, dijadikan hujah oleh para mukibin, para kiai-kiai yang sampai sekarang menyalahkan Kiai Imad. Kiai dulu nggak mempermasalahkan, kamu siapa sih, Imad siapa sih kok mempermasalahkan itu? Enggak, saya kira enggak seperti itu. Kiai-kiai dulu itu saya kira lebih enak dikatakan mengekspresikan cintanya terhadap Rasulullah. Sehingga apapun ada sesuatu yang di situ ada apa? Indikasi terhadap ke sana pasti akan mengekspresikannya loh. Kayak saya sudah lama 50 tahun atau 500 tahun lah tidak bertemu jenengan Mbak Idwam. Kok ada indikasi Mbak Idwam ada di sana. Kemudian saya lihat orang mirip dengan Mbak Idwam. Bisa saja saya langsung apa namanya langsung saya peluk orangnya. Karena dari 100 tahun yang lalu kita sudah duduk bareng kayak gini, ngobrol bareng, 500 tahun nggak ketemu. Ternyata bukan jenengan. Ya saya, bukan Mbak Idwam, ya mohon maaf Mas. Saya akan cari Mbak Idwam yang benar-benar Mbak Idwam. Oke, berarti ulama-ulama dulu tidak mempermasalahkan, bukan mengisbat ya, tidak mempermasalahkan Pahlawi sebagai dzurriyyatun Nabi hanya sebagai ekspresi cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana hal ini bisa juga digeser. Yang seandainya ulama-ulama dulu masih sugeng pada saat ini akan berpindah pendapat. Oke, Medam. Oke, lanjut Medam. Monggo Medam, ini melanjutkan episode yang kedua tentang penyebab polemik nasab habaib. Monggo Medam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja ya. Episode pertama saya memberikan 4 alasan kenapa polemik nasab habaib itu muncul. Untuk episode yang kedua ini saya akan memberikan 2 alasan. Kok 2 dok? Ya 2 saja. Yang ketiga keempat besok. Oke, lanjut. 2 alasan saja. Pertama, Mbak Alwi itu mempermasalahkan tradisi atau ajaran tentang pernikahannya keluarga Wali Songo. Apakah diulang Mbak Idwam? Diulang. Yang pertama, Mbak Lawi itu mempermasalahkan pernikahan keluarga Wali Songo begitu. Mempermasalahkan pernikahan keluarga Wali Songo. Modelnya maksudnya. Model. Ya, modelnya yang model. Ya. Yang kedua, sebentar ini tak diperjelas dulu ya, karena ini kadang kalau urusan sudah sampai ke data-data Wali Songo, saya agak bulat memang. Ya. Ini Pak Lawi mempermasalahkan metode pernikahan Wali Songo sehingga dzurriyyah yang dihasilkan itu tidak bisa dikatakan sebagai dzurriyyatun Nabi, begitu maksudnya. Ya. Oke, lanjut. Itu salah satunya. Ya. Terus yang kedua,
karena Baklawi mempermasalahkan model pernikahan keluarga Wali Songo, berimbas pada menyalahkan ajarannya juga. Ajarannya juga disalahkan. Ya, walaupun tidak eksplisit ya secara Ya. langsung, tapi ini mengarah ke situ. Ya, oke. Kita bahas satu persatu. Enggak, dua dulu, langsung yang kedua dikasih apa? Cuplikan. Yang kedua apa? Yaitu yang kedua. Yang kedua, menyalahkan ajaran. Oh, ajarannya. Ya. Oke, berarti dua ya, tak simpulkan dulu. Yang pertama, menyalahkan metode pernikahannya Wali Songo sehingga tidak layak untuk dikatakan sebagai turut Nabi untuk yang ke bawah. Ya. Nah, terus yang kedua menyalahkan ajaran Wali Songo. Oke, lanjut. Yang pertama untuk masuk ke pembahasan yang pertama, saya buka terlebih dahulu. Sebentar Mbah, ini kan ada adzan. Kita sudah jawab adzan yang pertama ya. Lanjut Mbah. Nanti ada yang protes. Lanjut. Ada permasalahan atau sisi sejarah yang perlu saya sampaikan, karena ini kita tidak bisa memahami dari sisi munculnya polemik nasab ini, kita tidak bisa memahami hanya dari sisi Baklawi saja, tapi juga dari sisi korban, taruhlah Dzurriyyah Wali Songo itu sendiri. Beberapa bulan yang lalu saya sudah pernah menyampaikan bahwa kita itu sebenarnya kepaten obor dengan sejarah Wali Songo itu, karena bagi saya sendiri, ini panjenengan nanti boleh berbeda, bagi saya tradisi budaya ajaran Wali Songo yang masih kita bisa lihat masih terjaga dan dinastinya masih ada, itu kan berada di keraton. Ya. Cuma karena beberapa faktor, salah satu faktornya itu kan dulu saya pernah menjelaskan ketika eranya Syekh Nawawi Banten itu kan terjadi perubahan sosial keagamaan secara besar-besaran. Ya mulainya ketika VOC mencengkram Nusantara lah. Kan terjadi perubahan sosial keagamaan besar-besaran. Banyak kiai-kiai kita, banyak ulama-ulama Nusantara yang ngajinya langsung ke Timur Tengah. Contoh sanad NU kan langsung ke Timur Tengah. Padahal dulu sosial keagamaan, keilmuan keagamaan itu yang mengelola kerajaan Islam. Ya, tapi setelah VOC mencengkram Nusantara kan sanad kita, contoh yang real kan sanadnya NU kan Mbah Nawawi Banten, terus ke Sayyid Abu Bakar Sato, terus ke Sayyid Jaini Dahlan, kan langsung ke Timur Tengah, tidak ke Wali Songo. Iya kan? Ya. Walaupun mungkin dalam beberapa hal, dalam beberapa sisi kiai punya sanad ke Wali Songo, tapi sebagian besar fikih, tasawuf, terus Quran dan sebagainya kan kita ke Timur Tengah. Ya. Artinya di sini ada perubahan sosial keagamaan secara besar-besaran, dan itu membuat efek kita kepaten obor. Itu dari sisi kita lah, taruhlah seperti itu. Dari sisi Baklawi sendiri, Baklawi membuat narasi, memframing bahwa di keraton itu sistem pencatatan nasabnya Wali Songo tidak relevan, tidak kredibel, karena mencampur adukan jalur laki-laki dan perempuan. Parahnya lagi karena yang Dzurriyyah Wali Songo itu sendiri dan mayoritas Nahdliyin itu tidak tahu sejarah Wali Songo yang dari keraton, versi keraton, akhirnya ikut dengan pola pikir, ikut dengan narasi yang dibangun oleh kalangan Baklawi. Salah satu narasi yang kita ikuti dulu, Nahdliyin ikuti, adalah jalur Dzurriyyah Rasulullah itu wajib dari laki-laki, tidak boleh dari perempuan. Iya kan? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nahdliyin itu banyak yang tidak tahu kenapa Wali Songo kok putrinya, syarifahnya, katakanlah seperti itu,
Kalau atau sayyidahnya, atau sayyidahnya itu boleh dinikah oleh orang non sayyid dan non syarif iya, ya. non sayyid dan non syarif. Kan mereka tidak tahu. Ya. Tidak tahu alasannya loh. Ya. Akhirnya mentalnya kita kan jadi inlander. Kalau nggak percaya banyak kiai yang punya silsilah dirinya itu nyambung ke Wali Songo tapi jalur perempuan, tapi di depan Baklawi itu ngeper. Ya. Iya kan? Karena apa? Mereka tidak tahu alasan Wali Songo menikahkan putrinya ke non sayyid, non syarif. Mereka tidak tahu. Akhirnya ketika Ba'alwi punya narasi bahwa zuriyah Rasulullah harus jalur laki-laki dan jalur perempuan itu terputus, maka orang yang merasa cucunya Wali Songo jalurnya perempuan, mentalnya langsung ngeper. Don. Mungkin di depan santrinya saya cucunya Sunan Ampel apa Sunan apa, lewat jalur ibu bisa pamer gembeleng, tapi di depan Baklawi langsung luntur, kan begitu. Menimbulkan mental inlander. Kemarin saya pernah menjelaskan bahwa Wali Songo itu mereka para sunan yang sering kita sebut dengan istilah Wali Songo, itu di samping mereka agamawan, seorang ulama, mereka itu sentono dalam keluarga kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Nah, ini yang banyak masyarakat, elemen masyarakat tidak mengetahui itu. Konsekuensi daripada keluarga kerajaan itu apa saja. Nah, ini banyak yang tidak tahu. Keluarga kerajaan otomatis punya satu orang memiliki banyak nama dan satu nama dipakai banyak orang. Itu sudah pasti. Terus memimpin sebuah wilayah. Ya. Karena Wali Songo itu memimpin sebuah wilayah, katakanlah mungkin kadipaten. Seperti abahnya Sunan Kalijaga kan Tumenggung Wilatikta kan seorang adiwati. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa kenapa putrinya Wali Songo itu tidak dinikahkan wajib harus dengan sadat. Surafa ya. Karena di situ pertimbangannya tidak hanya seperti yang dipertimbangkan oleh Baklawi, hanya memegang hukum menurut versi dia. Yang penting Syarifah Habibah itu harus dinikah oleh Kabib, kan begitu. Pertimbangannya Wali Songo ada pertimbangan yang lain. Satu, layak atau tidak menantu saya itu meneruskan kepemimpinannya. Nah, ini kan banyak orang yang tidak tahu. Berarti kepemimpinan wilayah. Karena nanti tidak hanya memimpin wilayah, tapi juga mengurusi sosial budayanya, memimpin keagamaannya. Itu salah satu pertimbangan yang lain. Ya. Itu. Berarti Wali Songo itu memaknai kafaah dalam fikih ya. Itu berbeda dengan Belangawi. Berbeda jauh. Iya kan? Oke, kalau boleh saya berpendapat, Robito Ngalawiyah itu kan hanya ormas. Ya. Ormas kan, dia kan ngurusi nasab saja kan? Tapi, iya kan? Hah? Ngurusi nasab. Enggak, maksudnya ini bicara yang real dulu. Ngurusi nasab kan? Iya. Kerajaan ngurusi apa saja? Wah, semuanya. Hah? Semuanya. Sosial, budaya, pembangunan, ekonomi. Nasab itu hanya sebagian kecil dari apa yang diurusi di keraton. Kenapa keraton itu tetap menulis jalur perempuan? Loh, nanti kan urusannya dengan wilayahnya. Nanti urusannya dengan mungkin hak warisnya dan lain sebagainya. Ya. Nanti urusannya dengan mempertimbangkan ini masyarakat cocok atau tidak ketika besok dipimpin oleh menantu saya yang modelnya begini. Kira-kira Wali Songo berpikir tentang itu atau tidak? Iyalah. Iya kan? Karena apa? Wali Songo itu sentono dalam, bro. Keluarga kerajaan. Robito Ngalawiyah itu hanya sebatas ormas. Kalau Wali Songo itu raja, mengurusi berbagai elemen masyarakat, tidak hanya agama tapi budaya, tradisi, pembangunan, ekonomi, macam-macamnya diurus. Militer juga. Iya. Robito Ngalawiyah nasab doang.
Tapi sekarang kan ingin jadi pemimpin. Enggak, artinya begini. Jadi kenapa keluarga Wali Songo itu ada ya putri-putri yang menikah dengan non Sadat. Contoh putrinya Sunan Ampel dinikah oleh Raden Fatah. Iya kan? Dinikah oleh Raden Fatah. Padahal Raden Fatah atau siapa? Raden Kasan juga kan itu kan nama lainnya. Ya. Sultan Shah Alam Al-Akbar I. Ya. Itu nama lain dari Raden Fatah. Nah, itu menikah dengan putrinya Sunan Ampel. Padahal Raden Fatah bin Brawijaya V. Asli Jawa. Asli Jawa. Tapi itu sudah menjadi kesepakatan para wali, para sunan pada waktu itu penerus kepemerintahan Majapahit. Karena Majapahit pada waktu itu runtuh setelah dipegang oleh Brawijaya V. Akhirnya yang dipilih oleh para sunan itu penerus Majapahit adalah Senopati Jinbun Raden Fatah. Itu. Dan ini yang banyak orang tidak tahu. Sunan Bonang yang jelas-jelas Sayyid, putranya Sunan Ampel, ini di Kesultanan Demak Bintoro jabatannya sebagai sekretaris. Ya. Yang jadi rajanya malah iparnya. Ya. Itu sufi beneran. Orang diontal nakang zaman gawe jatma. Iya kan? Orang gawe jatma. Iya. Oke. Sufi beneran ya seperti Sunan Bonang. Sunan Bonang sufi beneran ya. Sufi beneran. Karena beliau tidak mengandalkan nasab. Saya itu Sayyid, saya itu putranya Sunan Ampel langsung. Sayyid. Kenapa enggak saya saja yang jadi raja? Atau mungkin bikin kerajaan baru. Atau bikin kerajaan baru. Iya. Enggak kan? Oke. Malah terima jadi sekretaris. Dan itu nanti diteruskan setelah eranya Sunan Bonang ganti Sunan Kudus itu sampai Raden Ngabehi Ronggo Warsito sampai Raden Ngabehi Condro Pradoto. Itu setiap masa setiap zaman ada catatannya, standarnya jelas. Nah, berarti sebentar ini termasuk orang-orang yang mencatat nasabnya Wali Songo di kerajaan Sunan Bonang itu. Sunan Bonang itu sendiri. Jalur laki-laki dan jalur perempuan tetap dicatat. Kenapa? Kerajaan, bro. Ya. Kesultanan itu kerajaan, bukan Robito. Berarti nasabnya dikesampingkan pada saat itu ya? Iya. Tetap ditulis istrinya Raden Fatah siapa saja, sumpah begitu. Iya. Siapa saja. Nanti anak perempuannya siapa saja juga ditulis, tidak diputuskan. Jalinan silaturahimnya itu kuat. Para sunan itu nyawito kraton. Nah, ini banyak orang yang tidak tahu bahwa para sunan itu nyawito kraton. Itu. Jadi tidak semerta-merta Sunan Bonang itu seorang sayyid di hadapan Raden Fatah. Saya sayyid nih, ulama, ngapain kamu? Udah di hadapan raja ya sungkem. Padahal itu sayyid. Enggak bikin kerajaan baru ini. Iya, enggak bikin kerajaan baru, enggak kayak Demak Bintoro. Enggak kayak yang kemarin itu dibuang dari Jatman bikin organisasi kerajaan sendiri. Jatma. Sufi benerannya seperti Sunan Bonang karena pertimbangannya itu ya begitu, banyak yang dipertimbangkan. Ya makanya ini kalau mutiara kan dicek, Mbah. Oh, kok kayak gini kan berarti bukan kan gitu aja enak toh. Ya. Iya. Oke. Nah, kembali ke Baklawi. Ini sedikit tentang sejarah Wali Songo. Nah, Baklawi itu selalu menyerang seperti itu. Menyerang bahwa di kesultanan-kesultanan Nusantara itu mencampur adukan nasab laki-laki dengan perempuan. Karena kiai-kiai tidak tahu alasan kenapa Wali Songo juga menikahkan putrinya dengan non Sadat. Tidak tahu bahwa Wali Songo juga keluarga kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Akhirnya mentalnya ilandar. Tidak mau tetap pede lah, minimal ya pede. Ya termasuk guriyahnya Raden Fatah kan sekarang banyak kan? Ya banyak. Juga termasuk pengikutnya Kabib, jangan-jangan ini. Ya bisa saja. Bisa saja ya. Bisa saja. Jangan menyebar kemana-mana kan, seperti dari jalur perempuan. Kalau jenengan juga nanti ada kemungkinan kan guriyahnya Raden Fatah kan ada kemungkinan. Ya ada kemungkinan. Nah, iya dari jalur perempuan atau jalur mana lah? Ya, jalur zigzag ya mungkin saja. Mungkin saja.
masanya udah sangat jauh. Terus, Bah? Nah, ini yang apa ya, akhirnya di dalam tubuh kita, tubuh Nahdien itu sendiri terjadi trouble tentang sejarah Wali Songo, silsilah nasab Wali Songo, karena sama-sama tidak tahunya loh. Paham jenengan? Ya, paham bahwa tidak tahu begitu loh. Sama-sama tidak tahunya. Nahdien tidak tahu Wali Songo, cuma gembar-gembornya saja. Sebagai penerus Wali Songo, Baklawi juga menarasikan Wali Songo dengan narasi sejarah yang berbeda dengan data internal. Akhirnya yang sok tahu ya Baklawi itu. Iya. Ya. Akhirnya yang tidak tahu ikut yang sok tahu itu. Ya. Ikut metode pemikirannya, ikut kalangan Baklawi. Makanya kadang sok tahu perlu diperlukan ya, Mbak ya. Iya. Makanya kalau sudah terjadi seperti ini, nasab Baklawi itu wajib dipolemikkan. Wajib. Karena mengarah kemana-mana nanti. Iya. Begitu. Yang jelas tentang kemuliaannya Kanjeng Nabi sendiri lah. Iya. Itu kan yang menjadi apa? Sebab utama saya kira itu. Terus, Mbah, yang kedua atau mau dilanjutkan yang pertama dulu? Nanti ngopi dulu. Oke, menarik. Lanjut ya. Baru tahu ini Sunan Bonang jadi sekretaris sekretarisnya orang Jawa itu. Nah, iya. Itu ada datanya. Saya berbicara data. Ya, oke. Nanti dikira sok tahu kan. Dan istilah Wali Songo di data kerajaan, data keraton itu juga berbeda dengan istilah Wali Songo yang kita kenal sekarang. Berbeda. Tapi ini dijelaskan di sesi yang lain ya. Okay. Ini kan fokus kenapa polemik nasab Baklawi itu meledak. Itu. Ini Baklawi secara terstruktur, sistematis dan masif menjelek-jelekan tradisi pernikahan Wali Songo, intinya begitu. Iya. Dan tidak hanya itu, kemarin saya bilang sampai ekstrim. Syarifah ketika menikah dengan non Baklawi Sadat, berarti zina. Iya kan, sampai Pak Lawi lah. Ya, Sadat. Ya intinya begitu. Kan dihukumi zina. Ya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Lebih baik zina kan begitu. Iya kan, ada yang berfatwa seperti itu kan. Pak Lawi kan? Iya, Pak Lawi ada yang berfatwa seperti itu. Nah, ini ketika kita ikuti fatwa-fatwa Pak Lawi ini merusak ajaran Wali Songo, betul-betul merusak. Saya kira bukan cuma Wali Songo yang dirusak ajarannya. Yes, saya Kanjeng Nabi. Soalnya bayangkan, Mbah. Ada segerombolan orang, segerombolan saja di sini yang keluarganya itu tidak boleh dinikahi oleh keluarga yang lain. Sementara dia bebas menikahi siapapun. Itu aja dilihat dari dari kacamata orang biasa itu kan. Oh gitu ya. Katanya Islam itu mau jaga kesetaraan dan terusnya. Wah, ini kok ada orang yang mengaku cucunya Rasulullah kok seperti ini ya. Dan itu padahal sudah dijaga betul oleh Wali Songo. Dan demikian yang penting benar-benar kafaah. Putra raja dengan putra raja walaupun non sadat, yang penting dia benar-benar kafaah. Yang penting kan kafaah sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Iya. Dan yang perlu digarisbawahi, pertimbangannya itu tidak hanya sebatas urusan nasab, tapi kepemerintahan itu loh. Nah ya makanya Rasulullah sendiri kan dawuh ya. Dawuhnya kan tungkahul mar'ah li arba'in. Ya kan? Ya, itu menarik. Nah, nasab kan salah satunya memang, ya kan, tapi yang menjadi poin penting justru agama. Waqtar bidzatid taribat yadaka, itu di akhir hadisnya kan seperti itu. Justru yang paling afdal, yang paling jos adalah memilih karena pertimbangan agama. Maksudnya dia benar-benar soleh apa enggak, bukan nasabnya. Karena kalau memang nasabnya jadi prioritas ya pokok-pokok nantinya kan. Seperti yang sudah-sudah itu. Betul. Makanya dirungkatkan oleh Allah begitu saja lewat Kiai Mat. Karena sudah terlalu lama. Lanjut, Mbah. Yang kedua. Enggak, ini masih pertama. Oh, masih pertama. Susah banget ini, saya ajak yang kedua ini. Terus lanjut ya udah, lanjut. Masih pertama, karena tadi kan saya bilang harus melihat dari dua sisi. Sisi pertama sisi Baklawi, yang kedua sisi yang menjadi korban, yaitu Duriya Wali kita sendiri. Sebagai warga Nahdien yang sering gembar-gembor penerus Wali Songo kan, ormas yang gembar-gembor
penerus Wali Songo kan hanya NU kan, Ya. setahu saya. Ah. Karena dari kecil kan hidup di lingkungan NU, orang tua saya NU, mbah saya NU ya. Kalau buyut saya Organisasi mungkin, kita juga ini. buyut saya mungkin enggak, karena enggak Loh, kan jangan menarik. juga ikut LBM tuh, anggota LBM. Apa ya? Walaupun LBM kepeksa gitu loh. Ya pokoknya Nah, kita NU lah begitu. iya, Jangan banyak, jangan diragukan ke NU-an kita. Lanjut. harus melihat dari dua sisi. Nah, kalau boleh jujur ya, Ya. kebanyakan masyarakat taunya kan untuk sekarang. Keraton kan hanya, keraton itu ya hanya sebatas sejarah lah. Nah, Yang memiliki nilai historis, satu itu. Yang kedua, penjaga budaya, kan taunya hanya itu. Penjaga budaya, tradisi. Ada lagi yang memahami keraton itu ekstrim. Keraton ya musyrik ya. Balanen Nyi Loro Kidul. Terus kejawen, ora sholat kan ya gue. nah, Seperti itu kan taunya kita. Padahal ini adalah itu. imbas daripada narasi-narasi yang dibangun oleh Mereka. klan Mbah Alwi itu sendiri. Padahal mbah-mbah kita dulu itu tahu agama ya dari keraton. Iya. Mbah-mbah Gitu. kita dulu ya, mungkin 7 atau 4 atau 8 atau 10 lah, 10 mbah-mbah kita ke atas itu diajari sholat oleh orang-orang dari keraton. Iya. Dan rajanya yaitu walinya. Wali ya, raja juga jadi wali itu sendiri, begitu loh. Dan wali dalam monarki kerajaan pada waktu itu Sahibul wilayah. iya. Nah, kita mengartikan wali itu yang bisa terbang. Ya karena itu dari kecil kita disuguhi Wali Songo keramat-keramat doang. Ya. Sehingga yang dijual oleh para kabib ya keramat kan. Betul. Makanya ngaji begitu ya, Mbak. Kalau dalam struktur monarki kerajaan, wali itu ada wali. Ini dalam struktur monarki kerajaan ya. Katanya besok. Ini saya ini mukadimah sedikit karena ini ada kaitannya. Itu ada wali Ngajeng, ada wali Bekel, ada wali Wingking. Dan belakang. Setiap generasi itu berarti wali Ngajeng ada 9, wali Bekel ada 9, wali Wingking belakang ada 9. Jadi setiap generasi itu ada 27. 9 kali 3. 9 wali. Dan ya? yang menjabat menjadi wali Wingking atau Bekel atau Ngajeng itu tidak harus waliullah yang kita pahami sekarang, karena itu jabatan sebuah negara. Ya. Itu. Nah, ini yang ada 9 kali 3 ya. Iya, tapi tidak mesti jumlahnya itu segitu. Itu tergantung nanti kebijakan rajanya. Ini kan banyak yang tidak tahu. Tapi untuk menjelaskan ini lebih lanjut ya besok. Oke. Karena sudah saya katakan tadi, kita itu sekarang fokus penyebab pemicu polemik nasab. Itu. Nah, itu yang pertama kan Balawi mempermasalahkan sistem model pernikahannya Wali Songo. Dari sisi Balawi sendiri menarasikan yang begitu-begitu zina dan lain sebagainya, anak zina, jadi tidak sah keturunan Wali Songo itu tidak sah dan sebagainya. Walaupun jalur laki-laki pancer jalur paternal juga dicatat oleh keraton, tapi dinarasikan seolah-olah jalur perempuan semua yang ada di keraton, atau dinarasikan dicampur adukan jadi tidak jelas. Maka kita itu dari pihak Robitung Alawiyah keluar dari itu. Padahal kan banyak juga dzurriyyah Wali Songo yang sampai sekarang pancer laki-lakinya loh yang terus ke atas itu jalur ayah seperti Pak Alawi kan banyak, bahkan mereka punya punya kekancingan. Iya. Dan DNA-nya nyambung ke DNA-nya Rasulullah. Saya kan banyak. Tapi ditutup ya karena mutiara begitu. Betul. Ya kan? Saya tahu kok ada salah satu dzurriyyah Wali Songo yang seperti itu, Mbah. Tapi ditutup, tidak perlu dipublikasikan karena nanti juga akan membawa dampak yang tidak baik. Ada orang yang mengaku dan seterusnya. Lanjut, Mbah. Yang kedua ya. Pak Alwi itu menyalahkan atau merusak ajaran Wali Songo. Pertama tentang nasihat jelas. Karena Pak Alwi itu berpendapat nasabnya Rasulullah ya harus laki-laki. Kalau perempuan terputus. Tapi anehnya kalangan mereka ketika
jalur perempuan kok itu penting, maka digembar-gemborkan. Contoh, Mbah Lutfi bin Yahya kan mengklaim bahwa KRT Sumodiningrat itu Habib Hasan bin Toha bin Yahya dan menantunya Hamengkubuwono kedua. Kalau yang jalur perempuan itu raja, pasti diaku-aku oleh mereka. Itu kan bangsatnya di situ. Iya kan? Iya. Kalau bukan seumpama ini ya, seumpama menantunya Hamengkubuwono II berarti kan membiarkan apa namanya? Mengakui jalur perempuan itu saja. Iya kan? Nah, maksudnya dulu itu ada Baklawi yang menikahi seorang putri dari kerajaan tapi digembar-gemborkan. Iya. Kami ini adalah turunan Hamengkubuwono II. Iya begitu ya. Ada lagi tapi sebentar, tapi tidak dibalik ya, Baklawi dinikahi oleh raja enggak? Enggak. Baklawi maksudnya Baklawi perempuan dinikahi oleh putra raja yang laki-laki kan enggak. Tetapi ketika ada Baklawi yang menikahi putri raja perempuan digembur-gemburkan, dibanggakan begitu ya. Iya, dibangga-banggakan. Dan enggak adil. Dan masih mengakui bahwa saya itu keturunannya raja begitu, padahal dari jalur perempuan. Itu kalau memang ada sisi privilege sosialnya mungkin begitu. Mereka ngaku-ngaku begitu. Kurang ajarnya kan di situ. Curang. Nah, kan brengseknya di situ. Mereka tetap mengakui jalur perempuan asalkan itu raja. Seolah-olah kan seperti itu. Nah, itu tentang ajaran pernikahan Wali Songo berarti kan dicidrai oleh kalangan Baklawi. Nah, ini harus dipolemikan, makanya mereka harus dipolemikan. Itu. Terus yang kedua dari nomor 2 ini, itu Baklawi menarasikan sejarah Wali Songo versi mereka. Mereka di sisi lain mengatakan Wali Songo terputus, Wali Songo nyambung ke Baklawi itu versi sejarawan. Tapi mereka juga punya narasi-narasi sejarah sendiri tentang Wali Songo, yaitu Wali Songo juga Baklawi kan. Jelimetnya Baklawi itu di situ loh, tidak konsisten loh. Makanya saya tadi bilang ketika ada privilege sisi sosial mungkin pasti mereka mengejar-ngejar itu loh. Aneh kan? Ya kalau menurut saya nggak aneh karena memang mereka itu satu ingin diakui dan dihormati gitu aja. Ya kan? Yang mereka cari apa? Kehormatan dan pengakuan dari orang lain sehingga nanti orang lain bisa diperbudak. Gitu aja lah, enak Mbah. Iya kan? Ya makanya zuriyah raja diakui, digumur-gumurkan. Tapi kalau orang yang biasa diharam-haramkan. Zina. Malah lebih baik zina, malah ada yang berfatwa seperti itu juga. Ya karena mereka itu yang dicari adalah kehormatan, bukan menghormati Rasulullah. Tapi agar mereka sendiri yang dihormati, makanya ini dimarahi oleh Allah dan Kanjeng Nabi tentunya. Tapi kok anak kiai masih membela kan aneh ini. Itu nanti masuk episode ketiga. Enggak, saya ingin bicara sekarang. Itulah mungkin letaknya Qulil Haq walau kana murun di sini, Mbah. Iya, betul. Lanjut ya. Ya. Yang dirusak ajarannya Wali Songo oleh Baklawi itu tidak hanya sisi pernikahan atau pernasaban, yaitu sisi torekoh juga ya. Torekohnya. Dipelencengkan atau gimana maksudnya? Enggak, diklaim. Ya sandatnya diklaim, otomatis kan ajarannya belok semua, ya kan? Iya. Ajarannya kan belok semua. Sampean pernah lihat videonya Mbah Lutfi yang pakai bahasa Arab itu loh? Dulu yang sempat viral. Yang mengatakan bahwa yang menyebarkan Islam di sini itu Baklawi. Intasyiru gitu ya. Begitu. Torekohnya Baklawi. Iya kan? Orang atau kabib yang paling sering menarasikan bahwa Wali Songo adalah Baklawi di panggung maksudnya, selain yang dari Robito Alawiyah di panggung itu kan Mbah Lutfi. Mbah Lutfi yang sering ngisi di mana-mana itu, hall Sunan Ampel, hall Raden Fata. Iya kan? Ya. Makanya tadi saya bilang keturunannya Wali Songo itu jaga kepaten obor karena mengundang Baklawi juga sebelum terjadi polemik nasab. Itu kan menarasikan Wali Songo juga Baklawi, torekohnya Baklawi. Itu kan merusak
Padahal kalau kita pikir secara logis ya, Baklawi kan sering mengatakan bahwa putrinya Baklawi itu tidak boleh menikah dengan non Baklawi. Iya kan? Ya. Tapi fakta sejarah kan mengatakan lain. Putrinya Sunan Ampel dinikah sama Raden Fata. Bentar, jenengan nanti bahasanya kayak gitu, seolah-olah nanti mengatakan Sunan Ampel Baklawi. Enggak. Nah, ini kan sudah ruwet. Begini logikanya kan begini. Kalau memang Wali Songo itu Baklawi, okay. itu tidak logis. Iya. Karena tradisinya itu sangat beda jauh dengan Baklawi itu sendiri. Okay. Tradisinya itu sangat beda jauh. Dari segi pernasaban, Wali Songo menikahkan putrinya dengan Non Sadat. Dari sisi toreko, Wali Songo torekohnya apa? Fakih Mukodam. Baklawi torekohnya Fakih Mukodam kan? Ya. Wali Songo nggak ada yang tawasul ke Fakih Mukodam, nggak ada. Nggak ada. Makanya saya tetap ada nggak enak kalau misalkan istilahnya ya itu tadi apa namanya Sunan Ampel digeser-geser ke Baklawi gitu loh. Walaupun istilah, makanya saya nggak terima tadi yang bilang kayak gitu. Memang Baklawi itu Sunan Ampel itu bukan Baklawi. Ya ini kan sedang bercerita mengapa terjadi polemik nasab. Jadi yang saya ceritakan itu dulu. Ya makanya saya ini senang banget sama Zuriya Wali Songo begitu ya Mbak ya, sama Zuriyahnya Kanjeng Nabi begitu. Sampean bahasanya kayak gitu aja saya nggak terima tadi. Terus lanjut. Angel ya memang. Angel iya. Soalnya suka carut marut gak karu-karuan. Makanya dibikin beberapa episode karena ini carut marutnya dari berbagai sisi banyak banget ini. Siapapun kena, dari Baklawi ya kena, Zuriya Wali Songo kena. Ya saya tadi kena kan. Iya. Sampai menceritakan itu, loh kok seolah-olah Sunan Ampel Baklawi. Ini kan saking cerdasnya Baklawi. Iya, sebelum terjadi polemik nasab kan di framing terutama Mbah Lutfi lah yang paling gencar itu kan mengatakan Wali Songo Baklawi, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati kan nasabnya ke sana lewat Asmat Khan itu. Dan Mbah Lutfi itu menjadi penasehat Nakobatul Asrof Sajomadil Kubro juga dulu. Berarti dulunya Syekh Sajomadil Kubro juga kejebak. Kenapa? Mengalami Kabupaten Obor. Iya. Ada trouble di situ yang belum meledak. Begitu. Kabupaten Obor semua. Maka polemik nasab ini itu tidak selesai 1, 2, 3 tahun lama ini karena banyak yang perlu dibenahi. Itu sangat banyak. Oke. Itu ajaran ya. Tadi kembali lagi ke ajaran Wali Songo yang salah satunya itu Sanad Toreko. Sanad Toreko diacak-acak, Wali Songo yang torekohnya bukan Baklawi diklaim menjadi Baklawi. Akhirnya kiai yang merasa cucunya Wali Songo juga banyak yang ikut torekoh Baklawi juga banyak loh. Ya. Yang torekohnya jadi Baklawi kan banyak, padahal leluhurnya itu torekohnya Satoriya, Naksabandi, Qodiria ikut ke Baklawi yang sanadnya itu enggak jelas. Sanadnya enggak jelas karena saya pernah pegang langsung itu sanad torekoh Baklawi. Itu saya pernah pegang langsung, tak kasihkan panjenengan kok. Itu yang Sayyid Zaini Dahlan menjadi cucu muridnya Syekh Abu Bakar Sato Adib Yati, kan lucu sekali itu. Padahal eranya itu lebih dulu Sayyid Zaini Dahlan, kok ini bisa jadi cucu murid. Waktu itu nggak saya baca, mumet. Itu jadi cucu murid. Apalagi Syekh Abu Bakar Sato Adib Yati yang pengarang I'anatul Thalibin itu kan setahu saya masyhurnya itu kan bidangnya keulamaan bukan kemursidan. Mursid kan harus wakil, ini benar-benar mursid kan begitu. Wah ini ahli fikih, ahli fikih kok dicantumkan jadi mursid Baklawi lagi aneh banget. Terus sanad Quran JMGH juga jadi Baklawi. Sanad Toreko Satoriya jadi Baklawi. Banyak yang belum Qodiria ya? Iya. Ya mungkin ada tapi tidak terekspos. Pokoknya banyak banget sanad-sanad yang dirusak oleh Baklawi. Jadi apa-apa jadi Baklawi loh. Fikih ke Baklawi, Toreko ke Baklawi, Quran ke Baklawi. Jadi ke Baklawi semua. Begitu. Nah, ini yang yang menjadi trouble tersendiri. Yang mungkin karena munculnya polemik nasab ketika kita melihat di luar keilmiahan ya dalam tanda kutip ya ini kuasa dari
Allah. Allah. Ya makanya terjadi. Kenapa? Ngotak-ngatik. Nah, sanad keilmuan. Bukan cuma satu lagi. Bukan cuma satu llagi. Sanad Quran, sanad Toreko, di klaim-klaim sana sini apa-apa semuanya milik Baklawi. Begitu loh. Padahal bisa saja Baklawi itu memang bukan kredibel di Quran kok sanadnya kok ke situ ya nggak mungkin. Akhirnya meledak sendiri. Tapi ini bicara di luar konteks ilmiah ya. Ya. Katakanlah kualat atau apa. Seperti itu. Di framing seperti itu kan bisa. Wong frame kok. Oke, ya. Sudah? Ya, sudah. Baik. Ini ya episode kedua tentang memicu polemik nasabah Alawi yang disampaikan oleh Mbah Idwam tadi, bahwa Pak Alwi itu mempermasalahkan metode pernikahan yang dilakukan oleh Wali Songo pada saat itu, sehingga dzurriyyahnya itu tidak pantas atau bahkan dihilangkan karena tidak bisa dikatakan sebagai dzurriyyatun Nabi ya, Pak Idwam. Sehingga yang pantas menjadi dzurriyyah Nabi hanya mereka, Pak Lawi begitu. Entah apa tujuannya, enggak tahu. Yang kedua, ternyata Pak Lawi ini juga merusak, mengacak-acak ajaran Wali Songo dari berbagai sisi, keilmuan, sejarah dan seterusnya, termasuk Thariqahnya Wali Songo diacak-acak, percaya jihad dan seterusnya. Ini kan luar biasa. Maka di sini seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai senjatanya umat Muslim ya, dunyan wa ukhran, itu harus dijaga betul. Hadisnya Kanjeng Nabi selain wajahnya tidak boleh digambarkan. Hadis itu juga sangat ketat kan, Mbah, sehingga ada tingkatan kualitas hadis kan, ada mutawatir, ada sahih, hasan, ahad dan seterusnya, itu kan begitu banyak. Kenapa ini dzurriyyahnya Kanjeng Nabi juga seharusnya berarti ada dzurriyyah mutawatir, ada dzurriyyah ahad, ada dzurriyyah hasan, ada dzurriyyah. Soalnya kualitasnya loh ya, kualitas riwayatnya, bukan orangnya. Kalau orangnya mesti baik. Kalau memang orangnya bukan maudhu, ini kan kalau Baklawi terindikasi maudhu ini, ya kan? Nah sekarang maktuk, sekarang ini kan sudah maktuk, maudhu, maktuk, dhaif kan sudah diingatkan oleh masalah-masalah waqi'iyah yang terjadi saat ini. Masa kita nggak melek? Oleh karena itu di sini saya minal mukimat ini dari mukimat dua mukimat ya. Nas ala yas'alani ilal mukibin. Kita berdua akan bertanya kepada para mukibin, kiai yang kana ngajamian, baik kiai maupun ngajami ya. Yang ingin bertanya ini berdua ini, minal mukimat ini ilal mukibina. Gusiyina angel teman ya, gusiyina kanu au ghairahum. Baik mereka para gus ataupun yang lain. Ya karena lidah saya lidah Jawa kok. Itu ya jarum coklat loh. Mau bertanya ini betul. Dari dua mukimat bertanya kepada para mukibin. Hadisnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga riwayatnya. Dijaga betul rijalnya ya Mbah, rijalnya, rijalul hadisnya, matannya dijaga. Bahkan ulama-ulama kita menjaga segala sesuatu yang berkaitan dengan hadis. Kitabnya, cara meletakkan kitab hadis juga tidak boleh di bawah nahwu. Cara meletakkan kitab hadis tidak boleh diletakkan di bawah kitab akhlak dan seterusnya. Al-Quran, hadis, baru yang lain ke bawah. Itu ulama kita mengajari itu tentang menghormati sesuatu yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan kami kepada mukibin, ya, gusiyina kanu au ghairahum. Kiyaiyina kanu au ghairahum. Ya, kami bertanya, kenapa urusan nasabnya Kanjeng Nabi jenengan begitu mudah mengisbat? Kenapa jenengan begitu kekeh mempertahankan orang-orang yang sudah jelas-jelas berbeda dengan al-mansub ilaih, berbeda dengan Kanjeng Nabi, khususnya dari segi akhlaknya, kok masih dipertahankan? Bukankah ketika kita mengatasnamakan Kanjeng Nabi, menghormati, lebih baik tidak mengisbat? Ya, demi kemuliaan Kanjeng Nabi, kenapa jenengan masih kekeh? Atau jangan-jangan
kita ini semuanya, termasuk Muki Madaini ini, lebih suka untuk diakui sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi, ya, atau dekat dengan orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi. Kalau begitu, jangan-jangan kita sebagai orang-orang yang ingin dipuja, dipuji, dan diagung-agungkan oleh orang lain. Ketika demikian, wallahu a'lam, maka Allah yang akan menentukan. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.